Alhamdulillah. Nih, ada istilah gayung warna pink. Ya, kronologinya istri seorang TikToker ya, keturunan juga famous ya. 34,3 atau 34, juta follower ya. Istrinya kecantol ani-ani, dan kabarnya ani-ani ini suaminya 2 ya. Saya mau bahas satu persatu dulu ya. Kalau ani-ani ini ya sudah dibuka juga sama siapa, istri seorang TikToker ya, membuka ketika masa kuliah belajar jadi ani-ani. Gini, saya pernah menemui seseorang yang tipe seperti ini. Intinya ani-ani ya high class lah, agak menengah ke atas dikit ya. Ya, nggak kebanyakan. Saya pernah menemui dari desa ke kota, ketemu ya orang tajir lah, mungkin pengusaha. Nah, si ani-ani ini disekolahkan lah atau dikuliahkan lah ya. Saya pernah bahas. Ini tergantung pendidikannya. Maaf ya, bukan untuk merusak sebuah institusi ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau kuliahnya di kedokteran itu kan butuh biaya tinggi, jadi tidak dibelikan mobil ya, dibiayai kuliahnya sampai tuntas. Itu kalau di kedokteran ya, intinya yang mahal-mahal lah biaya kuliahnya. Kalau kuliahnya di tempat yang biasa ya, dibiayai sampai sampai tuntas, minta mobil dibelikan. Karena biayanya per bulannya kan nggak setinggi ketika simpenan ini di kedokteran atau ya di kedokteran ya. Beda kan nominalnya antara yang biasa sama yang kedokteran, pastinya tentu lebih mahal yang kedokteran. Nah, di sini setelah lulus ya, si ani-ani ini kan masih dikendalikan sama si ayah gitu ya. Si ayah, ketika si ani-ani mendapatkan suami ya, ini masih dipantau sama si ayahnya. Ayahnya bilang, ya udah kalau kamu memang mau silahkan ya. Ya kemungkinan nih si ani-ani sama si ayah nikah siri, tapi nikah resmi sama pasangannya yang sekarang. Kalau menurut saya ini hal yang sudah biasa ya, sudah banyak terjadi ya. Mungkin karena ini kebetulan kecantolnya suami TikToker dengan follower yang cukup tinggi ya, jadi bisa meledak ya. Saya juga pernah menemui orang seperti ini ya. Jadi nggak kaget ketika ada juga tuh yang pasang status IG, resolusi baru 2025, pacar baru yang lebih kaya. Ya kalau tipe orang seperti ini ya akan mencari sesuatu yang akan lebih tinggi. Untuk stay bersyukur menerima itu agak susah ya. Karena dia merasa ya masih banyak kok laki-laki yang mau sama saya. Ada itu pemikiran seperti itu, ada. Makanya dia itu nggak bisa stay menerima kenyataan atau menerima suami padahal juga orang kaya ya. Ya hidupnya nggak akan tenang ya, hidupnya nggak akan intinya ibarat burung dalam sangkar emas gitu ya. Nah, ini yang saya temui ani-ani versi ya high class. Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak TikToker, Anda kan juga pernah buat video sebelum saya menikah sama Koko, maksudnya suami saya sudah sukses, saya sudah bisa mencari uang sendiri ya. Jadi ya nggak ada sih kata-katanya
nyelekit sedikit ya TikToker ini. Makanya kalau orang kaya itu kalau nyari pasangan juga mikir-mikir, enggak mau cari pasangan yang libetin kehidupan dia. Ya di situ menurut saya kata-kata yang agak nyelkit ya. Mudah-mudahan banyak yang nggak paham lah ya. Jadi biar nggak menusuk di hati. Ya gini ya, kalau memang Anda itu independen, sukses, sebelum punya suami ini pun Anda bisa pintar mencari uang sendiri, ya sudahlah, biarkanlah suami Anda itu mau kecantol si gayung merah, gayung pink, ya silahkan saja ya. Karena buat apa untuk dipertahankan, toh nanti kalau sampai nggak terjadi perpisahan atau tidak terjadi perceraian, ya menurut saya pribadi ya menjalaninya nanti juga akan terasa hambar ya. Ibarat tuh kalau piring retak dilem itu aja ya, kalau ada gini kan masih ada geronjalannya itu, ya itu pasti nanti akan timbul kata-kata yang menurut si perempuan hanya bercanda, si laki-laki jadi sensitif karena mungkin ya karena sudah ada keretakan tipis nggak tampak, bisa mengakibatkan ya menjalani rumah tangga jadi tidak seharmonis dulu karena sudah ada, ibaratnya ada luka ya, dan bekas luka itu akan tampak. Nih, saya kasih lihat kaki saya ini ya. Ini luka waktu kecil nih, tapi ketika dewasa nih ya, maaf kan nggak sopan gitu, masih tampak ya, apalagi di sini ya. Ya sudahlah, lepas saja kalau memang sudah nggak sanggup, jangan usah ya. Saya juga memahami perasaan Anda, betapa kecewanya, betapa sakitnya ya, jengkel dongkol. Iya, saya ngomong seperti ini saya juga pernah mengalami, bahkan mungkin ya lebih parah daripada Anda ya. Saya itu lebih parah daripada Anda, ya sudahlah ya. Apalagi Anda itu influencer dengan 4,3 juta follower, yalah, Anda bisa sudah kaya, bisa mencari uang ya. Ya udah, ikhlaskan saja, lepas. Itu kalau menurut pribadi saya ya nggak tahu ya, namanya juga influencer apa gini loh. Nanti ke depan ya, entah beberapa tahun yang akan datang, nanti yang kena dampak siapa? Anak Anda ya. Mungkin versi sekarang ini Anda yang merasa dirugikan, tapi ketika nanti anak Anda beberapa tahun yang akan datang, teman-temannya bilang, pasti akan dapat ejekan. Mungkin salah satu seperti ini ya, buktinya mama lu diselingkuhin, papa lu cari cewek yang lain, gini-gini ya. Itu nanti yang akan kena itu siapa? Anaknya. Ya sudahlah, fokus kembali ke anak-anak, perkuatkan mental untuk menghadapi tantangan yang akan datang, bahkan 10 atau 20 tahun yang akan datang ya. Kok cukup lama, Mbak? Iya, kadang cobaan itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Saya pribadi mengalami ya 20 tahun ya. Itu baru saya terasa, baru saya pelajari ya. Ya makanya ya sudahlah, kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan ya dilepas ya. Mungkin menurut pernikahan di agama Anda itu kan ya sangat suci ya, ada sumpah janji ini semua. Pernikahan di semua agama itu suci ya, tapi kalau memang tidak bisa dipertahankan ya sudahlah ya, mau buat apa dipertahankan ya. Toh seperti yang Anda bilang, Anda kaya, bisa mencari uang sendiri, ya sudahlah, fokus kembali ke anak ya. Entah mungkin nanti cari beruntung ya, terserah Anda, tapi tetap ingat prioritas anak ya. Karena apa?
anak ini kan oleng, biasanya itu setiap hari ada papa mamanya yang perfect ya. Ketika papanya dapat masalah seperti ini, dia akan merasa ada yang kurang. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya tidak kedepannya itu tidak akan terjadi ketimpangan atau oleng dalam, mungkin otaknya juga apa ya, pemikirannya juga akan beda ketika masa ada bapaknya dan ketika masa tidak ada bapaknya ya. Ya, Anda punya banyak uang, menyenangkan anak-anak mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, gampang, tapi momen-momen itu akan teringat lagi. Ya, misal kemarin ke New Zealand gitu ya, misal ya, anak Anda bersama papanya ya, yang tahun ini. Ketika beberapa tahun lagi Anda keluar negeri ya, nggak ke New Zealand, mungkin ke Swiss lah, itu momen liburannya akan beda. Yang ini yang harus perlu diperhatikan ya, karena sudah besar juga kan menikmati masa kebersamaan papa dan mamanya, tapi tahun-tahun ini ke belakang momen-momen itu hilang, itu yang harus diperhatikan. Saya sebagai wanita juga merasakan mengerti keadaan Anda ya, tapi sudahlah ya, mau gayung pink kayak gaun lope-lope pinky kayak ya, sudah ya, cukup, menurut saya cukup ya, jangan dibahas terus. Nanti yang kena itu dampak itu anak yang akan datang ya, nggak cukup setahun 2 tahun, bahkan mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang, anak akan merasa kena dampak dari video-video yang Anda buat ya.